Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Setelah sekitar 2 purnama ya saya tidak muncul di kurang lebih sudah 2 bulan saya tidak buat konten. Saya mohon maaf sekali karena kesibukan dan lain-lain sehingga saya agak mengesampingkan ya. Sebenarnya bukan mengesampingkan, tetapi karena ada sesuatu yang saya kerjakan sehingga saya agak terlambat membuat konten. Nah, kali ini saya akan memberikan tips lulus CPNS 2021 berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan pengalaman beberapa teman yang juga lulus CPNS di Formasi 2019. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil lulus SKB CPNS Formasi 2019 dan teman-teman bidan yang sudah lulus uji kompetensi tahun 2020. Oke, langsung saja tips lulus CPNS yang pertama. Yang pertama adalah persiapkan diri sebaik mungkin. Ya, jadi sebelum kita memasuki SKB, karena kemarin saya langsung membuat video tentang SKB karena saya sendiri sedang menjalani proses belajar untuk mempersiapkan diri ujian SKB CPNS Formasi 2019. Nah, karena saya mempunyai beberapa tips dan mempunyai beberapa trik serta cara belajar, sehingga saya ingin teman-teman yang juga mengalami nasib seperti saya gitu ya, sedang mengalami ujian SKB, saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya miliki agar teman-teman juga lulus SKB CPNS khususnya formasi bidan dan tenaga kesehatan secara umum. Nah, dan kali ini saya akan memberikan tips lulus SKD. Saya membaca di berita beberapa waktu yang lalu bahwa CPNS 2021 akan dibuka pendaftarannya mulai bulan Maret. Itu berarti kalian hanya mempunyai waktu yang sangat sedikit. Ini sudah bulan Desember ya, akhir. Mungkin kalian punya waktu sekitar kurang lebih 3 bulan untuk mempersiapkannya. Jadi kalian harus persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa aja sih persiapan dirinya? Yang pertama adalah belajar. Ya, belajar, dan belajar. Karena apa? Soal SKD itu mungkin hanya 100 soal ya, tetapi terdapat materi yang sangat banyak ya kan, karena ada 3 mata uji gitu ya. Yang pertama adalah TKP, kemudian TWK dan TIU. Saya harapkan kalian semua belajar dari sekarang karena walaupun hanya 100 soal tetapi materinya sangat banyak. Saya sendiri kemarin untuk tes SKD saya kurang lebih belajar itu selama 1 tahun, yaitu belajar dari kegagalan CPNS 2018. Dari situ saya mulai tekun untuk belajar, dan saya menghabiskan sekitar 5 buku CPNS ya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu buku CPNS yang saya pelajari. Selebihnya ada buku 5 seperti ini, ada banyak sekali judulnya. Kalian bisa search aja kalau mau cari bukunya di mana, di Shopee banyak gitu ya. Ada 5, ini kebetulan ada 1, 2, dan 3. Kemudian yang lainnya sedang dipinjam oleh saudara saya. Dari situ kerjakan semua soalnya, baca semua materinya, masukkan ke dalam otak, pokoknya belajar sebanyak-banyaknya karena kita nggak tahu soal apa sih yang akan kita dapatkan nanti. Karena mungkin untuk teman-teman yang fresh graduate atau teman-teman yang masih single itu mempunyai waktu yang banyak gitu ya untuk belajar. Sedangkan saya sendiri, saya adalah seorang istri dan ibu dari 2 orang anak, ibu dari 2 orang balita. Yang pertama kalau sekarang umur 4 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Kemudian saya juga seorang pekerja, saya bekerja dari pagi, mungkin sekitar jam 7 saya berangkat dari rumah, kemudian nyampe rumah lagi jam setengah 5 sore. Saya tidak mempunyai asisten rumah tangga, sehingga saya mengerjakan semuanya sendiri, dibantu oleh suami tentunya. Jadi waktu saya sangat sempit ya kalau dibilang seperti itu. Saya mengurus anak, mengurus suami, saya juga bekerja. Kalau ditanya kapan waktu belajarnya, ya malam hari gitu, ketika anak-anak saya sudah tidur, biasanya dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Tapi ya itu nggak setiap malam karena kadang-kadang juga ngerasa capek, lelah, banyak kegiatan. Mungkin jauh-jauh hari itu saya belajar mungkin 1-2 jam setiap harinya. Tapi kalau udah mendekati, memang saya intens, saya belajar sehari bisa 2-3 jam. Bagaimana cara belajarnya? Nanti saya akan kupas bagaimana cara belajar, tips belajar SKD. Itu tips yang kedua. Pilih formasi yang tepat. Nanti ketika pendaftarannya sudah dibuka,
Itu kan pasti kita memilih formasi sesuai dengan pendidikan kita. Pemilihan formasi ini penting banget ya teman-teman. Karena apa? Karena ini akan menentukan di mana kita bekerja. Dan kalau misal teman-teman menyangka pengen pindah gitu ya, itu kan peraturan BKN boleh pindah, boleh mengajukan untuk mutasi itu sekitar 10 tahun. Dan 10 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu. Kalau misal kita itu sudah punya anak, katakanlah seperti saya sudah berkeluarga, itu akan susah gitu ya untuk menentukan tempat. Karena apa? Itu berhubungan dengan di mana nanti suami kita, di mana anak-anak kita gitu ya. Mungkin kalau masih gadis mudah. Seperti tips yang ketiga, yaitu minta doa restu. Minta doa restu ke siapa? Yang pertama, kalau kita bagi yang sudah menikah, jelas minta restu ke suami, minta restu ke kedua orang tua, anak, saudara-saudara, teman, sahabat, rekan kerja gitu ya. Karena kan ridho Allah itu tergantung ridho suami ya, ridho keluarga, ridho orang tua gitu. Jadi kita harus minta doa ke semuanya gitu. Jadi tips dari saya itu, karena pengalaman kemarin ya, itu yang saya lakukan. Saya minta doa restu kepada suami, karena suami ya alhamdulillah setuju, meridhoi saya untuk daftar CPNS. Orang tua juga suka gitu kalau saya daftar di Kota Metro karena lebih dekat. Anak-anak di sini semuanya di sini. Kemudian ke teman-teman kerja, karena kan kita bekerja selama ini dengan mereka. Siapa tahu mereka belum ikhlas melepas kita dan sebagainya. Kita minta doa restu kepada teman-teman semuanya. Kita nggak tahu yang namanya rezeki, yang namanya doa itu akan dikabulkan dari sisi mana dari Allah. Siapa tahu doa dari teman-teman kita, siapa tahu doa dari sahabat-sahabat kita, rekan kerja dan orang-orang yang pernah kita berbuat baik padanya. Jadi mintalah doa sebanyak-banyaknya. Tips yang keempat, yaitu rayu sang pemilik hati, rayu yang maha kuasa, rayu Allah, pemilik alam semesta dan segala isinya ini. Alangkah kecilnya kalau hanya mengabulkan doa kita untuk menjadi seorang PNS gitu. Kita sudah berusaha, kita sudah belajar, kita sudah memilih formasi yang tepat, kita sudah minta doa pada orang-orang terdekat kita. Kita harus meraih kepada Allah, itu yang paling utama. Karena yang menjadi penentu apakah kita nanti akan lulus atau tidak, itu hanya Allah SWT. Untuk lebih detailnya nanti saya akan ceritakan bagaimana merayu sang pemilik hati di video tips dikejar sukses. Nanti saya akan cantumkan linknya di bawah ini ya. Setelah ini saya akan buatkan video tentang itu. Dan tips yang terakhir dari saya, tips yang kelima adalah apabila kita sudah melakukan semuanya itu, kalau teman-teman sudah merasa melakukan semuanya tapi tetap belum dikabulkan sama Allah, yakinlah bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Allah akan selalu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan pintu rezeki itu banyak dari mana-mana, bukan hanya dari CPNS. Yakinlah bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita semua. Allah itu akan mengabulkan doa dalam berbagai bentuk. Yang pertama, apabila kita berdoa, kita dikabulkan menurut sesuai apa yang kita mau. Yang kedua, Allah akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang apa? Dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk keselamatan. Misalkan kita hari ini atau besok ditakdirkan untuk qadarullah misal harus kecelakaan, tetapi karena kita sering memanjatkan doa, kita sering meminta kepada Allah, meminta ini, meminta itu, kita sering berdoa, meminta semuanya ke Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita. Bisa jadi dari doa-doa yang kita panjatkan, meskipun doa yang kita panjatkan itu bukan meminta keselamatan, tetapi minta jadi PNS, tapi kita dihindarkan dari mara bahaya karena doa-doa kita tersebut. Kemudian yang ketiga, kita tidak dikabulkan doanya karena itu semua akan menjadi ladang pahala untuk kita dan akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa doa kita sia-sia. Teruslah berdoa, teruslah merayu kepada Sang Pencipta bahwa Allah pasti akan memberikan kita yang terbaik. Entah kapan itu waktunya. Seperti saya sudah 5 kali daftar, baru goal, baru lulus, ada yang sampai 7 kali, ada yang sampai dengan usianya pas terakhir kalinya itu daftar di usia maksimal 35 tahun, baru Allah kasih kelulusan setelah berkali-kali daftar. Ya nggak masalah gitu, kita nggak tahu, atau ada yang memang fresh graduate daftar sekali langsung lulus, ya itu mungkin rezekinya. Jangan iri dengan rezeki orang lain, karena orang lain itu punya rezeki, punya ujian masing-masing.
Kalau misal tadi tips yang pertama itu tentang belajar, bagaimana teknik belajarnya, apa sih yang harus kita pelajari dulu, belajarnya berapa jam, kemudian fokus kita tuh harus belajar apa. Nanti akan saya buatkan video lagi yang menjelaskan detail tentang bagaimana belajar menghadapi tes SKD. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, 5 tips dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan sehingga mungkin menyakiti beberapa dari teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun, bahwa semua ini adalah karena Allah, bukan karena saya, tapi semua ini adalah takdir dan kehendak dari Allah. Kita hanya berusaha untuk memantaskan diri kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menyimak video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Apabila kalian suka dengan video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi yang merasa terbantu atau merasa video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.